Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3269 sampai bab 3270. Bab 3269 Tuan Mingwei. Melihat si Cao datang, Ye Yuan menghela nafas lega. "Bagus, si Cao, kamu di sini," teriak Ye Yuan. Sikap si Cao kali ini berbeda dengan saat dia menghadapi Ye Yuan di masa lalu. Dia hanya menatap Ye Yuan dengan dingin. Pandangan sekilas ini membuat Ye Yuan merasa sangat aneh. Kemudian, orang lain keluar dari mobil. Pria ini mengenakan jubah biru tua sederhana, disulam dengan pesona dan totem misterius. Ujung jubahnya berkibar lembut tertiup angin, seolah menyembunyikan rahasia yang tak ada habisnya. Usianya sekitar 80 tahun, dengan wajah lapuk dan kulit sekeras dan bertekstur perunggu. Alis lelaki tua itu panjang dan tebal, berwarna seputih salju, namun mengungkapkan perasaan jahat yang tak terlukiskan. Pangkal hidungnya tinggi dan selalu ada senyuman tipis di sudut mulutnya, namun senyuman ini memberikan perasaan yang sangat dingin kepada orang-orang. Orang tua itu tidak tinggi, dengan punggung bungkuk dan tongkat yang lebih tinggi dari dirinya. Setelah dia turun dari mobil, dia mengikuti si Cao dengan tenang. Si Cao mengambil 2 langkah menuju halaman dan segera melihat pria kekar yang terjatuh ke tanah, serta Zhang Dalong berdiri di tengah halaman. Dia mencibir dan melihat sekilas apa yang terjadi. Si Cao menoleh untuk melihat pria berjas itu lagi. "Singkirkan senjatamu. Apa yang kami lakukan adalah sah. Apa yang terjadi jika kamu memegang senjata?" kata si Cao. Pria berjas itu segera meletakkan senjatanya dengan patuh. Melihat adegan ini, Ye Yuan dan yang lainnya terkejut. Ye Yuan bertanya dengan heran, "Si Cao, apakah kalian saling kenal? Apa yang terjadi?" Menghadapi pertanyaan Ye Yuan, si Cao tersenyum. "Apa yang terjadi? Saya di sini untuk membantu Anda." Ye Yuan mengerutkan keningnya. Jika sebelumnya, Ye Yuan percaya bahwa si Cao ada di sini untuk membantunya. Namun, saat melihat ekspresi si Cao, Ye Yuan sama sekali tidak mempercayai kata-kata si Cao. Si Cao melanjutkan, "Ye Chong berhutang uang, tetapi dia tidak dapat membayarnya kembali, dan seluruh grup Longshen kalah. Akibatnya, uang tersebut belum cukup dibayar kembali, dan semua debitur datang ke rumahnya." "Tidak mungkin, saudaraku, mengapa kamu berhutang banyak uang?" tanya Ye Yuan. Setelah mengatakan ini, si Cao berhenti, lalu tertawa liar. Kemudian, dia melanjutkan, "Ya, aku benar-benar minta maaf untuk mengatakannya. Ye Yuan, ini semua salahku. Setelah makan malam dengan kakakmu kemarin, aku membawanya ke kasino untuk bermain sebentar. Akibatnya, kakakmu terlibat dan mengambil semuanya. Kita semua kalah." Li Sujuan dan Ye Jiangwo merasa kedinginan setelah mendengar ini. Padahal mereka hanyalah petani yang jujur. Namun mereka juga memahami bahwa jika mereka terlibat dalam perjudian, keluarga mereka akan hancur. "Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu membawa Xiao Chongku ke dalam masalah," Li Sujuan menuduh dengan putus asa. Si Cao mencibir, "Haha, kamu tidak bisa mengatakan itu, dia adalah orang yang seperti itu. Kalau tidak kita pergi ke kasino bersama, bagaimana aku bisa baik-baik saja?" Li Sujuan dan yang lainnya diam, termasuk penduduk desa sekitarnya, yang semuanya saling berbisik. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa Ye Chong, yang telah membawa mereka ke keadaan ini, akan dirugikan oleh perjudian. Si Cao berhenti dan melanjutkan, "Sudah kubilang, aku di sini untuk membantu. Aku bisa membayar kembali pokok pinjaman Ye Chong, selama kamu menjual desa Xiaoye kepadaku." "Apa, desa Xiaoye? Si Cao, kamu Don, apakah kamu tidak ingin kilang anggur?" Ye Yuan bertanya dengan ragu. Si Cao tertawa keras, "Kamu gadis yang konyol. Kamu masih tidak mengerti. Yang kuinginkan selalu desa Xiaoye. Apa itu kilang anggur? Sekarang kita telah mencapai titik ini. Aku tidak takut untuk memberitahumu," kata si Cao. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Orang di sebelah saya adalah ahli Feng Shui Yin yang terkenal di dalam dan luar negeri, Guru Mingwei.
Dia telah lama melihat bahwa Feng Shui di desa Xiaoye luar biasa dan memiliki energi spiritual yang kaya. Tempat harta karun, sungguh sia-sia bagi kalian penduduk desa yang bodoh untuk tinggal di sini. Tempat seperti ini seharusnya menjadi tempat tinggal orang seperti saya. Jadi saya ingin membeli tempat ini dan membiarkan Anda semua keluar dari sini. Guru besar dinasti Ming ini masih memiliki beberapa keterampilan, dan dia dapat melihat bahwa desa Xiaoye memiliki aura yang kuat dan merupakan harta karun Feng Shui. Tapi dia tidak tahu bahwa Ye Chong melakukan semua ini. Dan Si Chao, atau lebih tepatnya grup Si, juga serakah dan ingin menduduki desa Xiaoye. Oleh karena itu, grup Si bernegosiasi dengan penduduk desa dengan kedok membahas kerjasama kilang anggur. Namun nyatanya mereka ingin menduduki seluruh desa Xiaoye. Termasuk pengejaran palsu Si Chao terhadap Ye Yuan, itu semua demi kegagalan. Tang Chun mengetahui kontrak grup Si, dan kontrak tersebut pada akhirnya tidak ditandatangani. Tepat ketika grup Si kehabisan pilihan, Ye Chong kembali. Jadi, Si Chao memanfaatkan hubungannya dengan Ye Yuan untuk menyakiti Ye Chong, hingga situasi saat ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Si Chao, Ye Yuan sangat marah. Si Chao, apa yang kamu katakan? Apakah kamu berbohong padaku? Si Chao tertawa dan berkata, hahaha, sebaliknya. Kamu pikir kamu peri seperti apa? Aku harus kukatakan, kamu cukup cantik, jadi aku ingin memilikimu, tetapi Tang Chunmu lebih tampan, dan aku sudah membuat perjanjian dengannya. Bagaimana kalau kamu bersedia melakukannya secara kecil-kecilan, aku bisa memberikannya kepadamu. Beri aku kesempatan untuk memberimu tempat setelah aku menempati tempat ini. Kamu tidak tahu malu. Mata Ye Yuan memerah karena marah. Penduduk desa di sekitarnya juga diliputi amarah dan memarahi pria tak tahu malu ini. Kamu benar-benar orang yang tercela. Ye Jiangwo mengangkat cangkulnya dengan marah saat dia melihat putrinya diintimidasi. Sebelum Ye Jiangwo dapat mengambil tindakan, Zhang Dalong bergegas maju terlebih dahulu. Faktanya, Zhang Dalong sudah naksir Ye Yuan. Ye Yuan adalah dewinya. Sekarang, gadisnya diintimidasi, atau diintimidasi oleh saingan cintanya. Bisakah dia mentolerirnya? Zhang Dalong meraung, mengangkat tinjunya dan menghancurkannya. Ketika Si Chao melihat pria kekar seperti Zhang Dalong bergegas ke arahnya, dia ketakutan dan mundur selangkah. Namun, begitu Zhang Dalong mengambil 3 langkah, dia tiba-tiba seperti menabrak dinding yang tak terlihat. Boom, terdengar suara teredam. Kekuatan pantulan yang sangat besar langsung menjatuhkan Zhang Dalong ke tanah. Ternyata guru besar Ming di belakang Si Chao mengambil tindakan. Melihat ini, Si Chao melanjutkan cibirannya, haha, Tuan Besar Ming ada di sini hari ini, coba saya lihat siapa yang bisa menyakiti saya. Tampaknya Tuan Besar Ming ini bukanlah orang biasa. Zhang Dalong bangkit dari tanah, mengertakkan gigi, wajahnya penuh amarah, dan bergegas maju dengan putus asa. Aku akan membunuhmu. Zhang Dalong memandang Si Chao dengan marah. Kemudian, guru besar Ming terbatuk 2 kali, lalu mengetuk tanah dengan tongkatnya. Dentang, suaranya tidak keras, tetapi gelombang udara yang tak terlihat meledak, langsung menjatuhkan Zhang Dalong lagi. Kali ini Zhang Dalong terguncang lebih dari 10 meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa lagi bangun dan kehilangan kemampuan bertarungnya. Haha, bagaimana? Si Chao mencibir. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk menandatangani kontrak transfer antara kilang anggur dan desa Xiaoye, dan hutang Ye Chong akan dihapuskan. Bersikap kasar. Bab 3270. Membunuh dengan sekali pandang. Dalong, kamu baik-baik saja? Ye Yuan segera melihat kondisi Zhang Dalong dengan prihatin. Melihat meskipun Zhang Dalong jatuh ke tanah dengan ekspresi kesakitan, dia belum mati. Ye Yuan juga menghela nafas lega. Kemudian, dia menoleh ke arah Si Chao dan memarahi, Si Chao, kamu bertindak terlalu jauh. Si Chao mencibir, haha, terlalu berlebihan. Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke arah Guru Mingwei di sebelahnya. Guru Mingwei mengerti dan melihat bahwa dia menjatuhkan tongkatnya ke tanah lagi, mengeluarkan suara, dong.
Pada saat yang sama, nyala api tiba-tiba muncul di sekitar halaman Ye Chong. Api mengelilingi Ye Jiangwo, Ye Yuan, Li Sujuan dan Zhang Dalong. Melihat pemandangan ini, semua orang ketakutan. Ini adalah ritme yang akan membakar keluarga mereka sampai mati. Pada saat kritis, kepala desa tua Ye Guangcai berdiri. Berhenti? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan membunuh orang dan menyalakan api di siang hari bolong? Ye Guangcai bertanya dengan marah. Si Chow mencibir, sudah ku bilang, Ye Chong lah yang berhutang uang. Aku di sini untuk membantu. Aku menandatangani kontrak, kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Haha, senang mengatakannya, Guangcai dan penduduk desa sudah melihat pikiran si Chow dengan jelas. Namun, mereka berani marah, tapi tidak berani angkat bicara. Berapa hutang Ye Chong? Ayo kita bayar kembali untuknya. Sarannya segera mendapat dukungan dari penduduk desa Xiaoye. Benar, ayo semua bergabung. Benar, saya bersedia memberikan semua uang saya. Berapa hutangnya padamu? Si Chow tidak menyangka Ye Chong begitu populer di sini dan penduduk desa-desa Xiaoye begitu bersatu. Jika Tuan Ming tidak ada di sini hari ini, itu akan sangat sulit baginya. Si Chow mendengus dingin dan berkata, kalian membayar kembali. Berapa banyak uang yang kamu miliki? Bahkan jika aku menjualmu, itu tidak akan sampai 1/10-nya. Itu konyol, kami melakukannya demi uang, ini adalah desa Xiaoye kami. Ye Guangcai berkata dengan marah. Si Chow tertawa dan berkata, hahaha, benar, orang tua, apakah kamu baru menyadarinya? Itu saja, apa yang bisa kamu lakukan? Sudah kubilang hari ini, desa Xiaoye ini akan menjadi milikku mulai sekarang. Kamu tahu apa yang aku baik-baik saja. Pergi dari sini. Si Chow berkata sambil menatap keluarga Ye Yuan lagi. Jika kamu tidak menandatangani, aku tidak bisa menjamin kamu akan hidup. Kata si Chow. Begitu dia selesai berbicara, Guru Ming diam-diam meningkatkan kekuatannya. Cakupan lingkaran api segera menyusut, menekan beberapa orang. Ye Yuan bisa merasakan gelombang panas menerpa wajahnya. Ye Jiangwo dan Li Sujuan melindungi Ye Yuan di belakang mereka. Si Chow, kamu benar-benar bukan manusia, kakakku tidak akan membiarkanmu pergi ketika dia kembali. Ye Yuan berkata dengan marah. Si Chow mencibir, kembalilah. Ye Chong berani kembali, kemana saja dia berhutang banyak, dan dia masih berani kembali. Aku khawatir dia sudah lama bersembunyi, kan, kamu berbicara omong kosong. Kata Ye Yuan, haha, omong kosong, di mana dia sekarang? Si Chow mengejek, aku di sini. Begitu si Chow selesai berbicara, dia mendengar suara datang dari belakang. Si Chow tertegun dan segera menoleh ke belakang. Dia menemukan dua orang berjalan menuju jalan desa, itu adalah Ye Chong dan Tang Chun. Ekspresi Ye Chong serius dan alisnya menyatu, jelas sangat marah. Ketika penduduk desa melihat Ye Chong muncul, mereka semua menghela nafas lega. Oh, Xiaoye, kamu kembali, bagus sekali, kepala desa Ye. Kamu kembali, kepala desa Ye, datang dan lihat, seseorang mengganggumu tepat di depan rumahmu. Ye Chong hanya mengangguk pada mereka, lalu berjalan menuju Si Chow dan yang lainnya. Si Chow takut dengan penampilan Ye Chong. Dia telah melihat kungfu Ye Chong di mall, dan Ye Chong tahu cara melakukan pukulan dan tendangan. Tuan Mingwei, orang ini juga bisa melakukan kungfu, terserah padamu. Si Chow berbisik kepada Tuan Mingwei. Tuan Mingwei mencibir, tidak masalah, di mata saya, mereka hanyalah semut. Saat dia berbicara, Ye Chong sudah berjalan di depan Si Chow dan Tuan Mingwei. Dia mengabaikan mereka berdua dan berjalan menuju keluarganya. Saat Ye Chong hendak melewati Tuan Ming, dia melihat Tuan Ming mengulurkan tongkatnya dan menghalangi jalan Ye Chong. Nak, hentikan, kamu adalah Ye. Sebelum Tuan Ming menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti. Ye Chong menatap dingin ke arah Master Mingwei, yang terguncang dan tidak mampu mengeluarkan suara. Kemudian, Ye Chong melewati Guru Mingwei tanpa jeda. Ketika Ye Chong mengambil langkah maju, tubuh Tuan Mingwei melunak dan dia langsung jatuh ke tanah.
Pada saat yang sama, banyak api yang mengelilingi Ye Yuan dan yang lainnya menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan lingkaran bekas hitam hangus di tanah. Si Chow tercengang, dan dia segera pergi untuk memeriksa situasi Guru Mingwei. Akibatnya, si Chow terkejut saat mengetahui bahwa Tuan Ming sebenarnya telah mati. Si Chow terkejut, guru besar Ming ini adalah guru kelas 1 yang direkrut oleh ayahnya, dan dia adalah tokoh terkenal di dunia. Dia baru saja dilirik oleh Ye Chong dan mati seperti ini, mungkinkah penampilan bisa membunuh? Si Chow memandang Ye Chong dengan kaget. Dia tidak percaya Tuan Ming baru saja dilihat mati oleh Ye Chong. Faktanya, itulah yang terjadi. Meskipun Guru Agung Ming mungkin dianggap sebagai guru di mata orang biasa, namun di mata Ye Chong, mereka bahkan bukan semut. Setelah pelatihan Ye Chong di dunia lain, kekuatan mentalnya juga meningkat pesat. Di level Master Ming, Ye Chong benar-benar bisa membunuhnya tanpa terlihat melalui kekuatan mentalnya. Batu itu supernatural dan mustahil untuk dipahami. Ye Chong mengabaikan Ye Chong dan berjalan ke arah Ye Yuan dan yang lainnya. Ayah, Bu, kamu baik-baik saja? Ye Chong bertanya. Li Sujuan menggelengkan kepalanya. Kami baik-baik saja. Xiao Chong, dia bilang kamu berhutang uang. Apa yang terjadi? Ye Chong tersenyum. Tidak apa-apa. Itu semua hanya tipuan yang dilakukan oleh orang-orang ini. Jangan khawatir dengan. Mengatakan itu, Ye Chong berjalan ke arah Zhang Dalong, melihat luka-lukanya, lalu berkata, jangan khawatir, tidak ada yang serius, perlu beberapa hari untuk sembuh. Kemudian, Ye Chong berjalan ke sisi Ye Yuan, bagaimana kabarnya? Ye Yuan berteriak, memeluk lengan Ye Chong, dan membenamkan kepalanya di lengan Ye Chong. Saudaraku, aku benar-benar tidak menyangka si Chow akan menjadi orang yang tidak tahu malu. Ye Yuan berbaring di pelukan Ye Chong dan berkata dengan sedih. Ye Chong membelai kepala Ye Yuan dan berkata, tidak apa-apa adikku. Ketika kamu masih muda, kamu tidak bertemu dengan beberapa bajingan. Setidaknya sekarang kamu dapat melihat wajah aslinya dengan jelas dan tidak menimbulkan kerusakan apapun. Pada saat ini, Tang Chun juga datang untuk menghibur Ye Yuan. Li Sujuan menghampiri dan bertanya, Xiao Chong, mengapa orang tua itu jatuh? Apakah dia sudah mati? Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Bu, dia mungkin pingsan karena kelelahan. Lagi pula, dia sudah sangat tua, mereka masih ingin melakukan akrobatik. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Menurutku mereka bukan orang baik. Sejujurnya, apakah Anda berhutang uang kepada mereka? Li Sujuan bertanya dengan sangat cemas. Bersambung.